Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G. Jalan panjang dan melelahkan pencarian keadilan bagi seorang Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan keluarga mendiang Nofriansyah Joshua Huta Barat. Hampir 8 bulan perhatian masyarakat Indonesia tertarik kepada kasus Sambo atau Sambo Gate. Kemarin babak pertamanya ditutup dengan diberikannya vonis kepada Eliezer selama 1 tahun 6 bulan. Ada 5 terdakwa pada kasus ini. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Eliezer. Semuanya sudah mendapat vonis. Tahap berikutnya adalah menunggu apakah akan ada banding atau kasasi atau peninjauan kembali, bahkan gerasi dari permintaan gerasi maksud saya dari para terdakwa. Untuk mengetahui semuanya, mari kita berbincang dengan Pak Susno. Pak Susno, apakah vonis yang diberikan kemarin itu sudah adil? Mungkin sesuai dengan sila kelima ya Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil bagi korban, juga sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik, jadi 5 terdakwa sudah divonis ya. Kemudian timbul suatu pertanyaan, apakah vonis itu adil gitu kan? Nah, mengapa ada pertanyaan begitu? Karena reaksi masyarakat demikian hebat terhadap kasus ini. Permintaan, tuntutan, vonis untuk Sambo, untuk Putri, untuk Eliezer, dan untuk Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal demikian bergaung gitu di media sosial dan media-media konvensional. Semua bicara. Nah, sekarang mari kita lihat. Standar adilnya itu adalah keadilan yuridis, itu sesuai dengan undang-undang, kemudian kehadiran filosofis sesuai dengan filosofi hukum itu sendiri. Yang berikutnya adalah standarnya adalah keadilan sosiologis. Sosiologis itu masyarakat dan sebagainya. Kemudian kita lihat dari kacamata korban, dari kacamata pelaku, dan dari kacamata publik gitu kan, gimana gitu. Nah, kita lihat harapan publik bagaimana, harapan korban bagaimana, terus tuntutan jaksa bagaimana. Nah, ternyata reaksi demikian hebat terhadap tuntutan jaksa. Karena apa? Ya, korban dan publik menganggap itu jauh dari harapan. Ya. Nah, dijawab oleh pihak kejaksaan bahwa itu sudah sesuai parameter mereka, sesuai ini, tapi tambah keras lagi reaksi. Bukan parameter yang mereka harapkan, adalah rasa keadilan itu sendiri. Jadi keadilan itu nggak ada parameter-parameter ukur-ukur begitu, tapi adalah rasa. Dapat dirasakan oleh orang yang hati nuraninya baik, gitu kan. Nah, ternyata tuntutan jaksa untuk Sambo seumur hidup, seumur hidup dijatuhkan mati. Nah, publik menerima. Gitu. Kemudian tuntutan untuk Putri, kemudian Ricky Rizal, dan siapa satu lagi, Kuat Ma'ruf, 8 tahun. Wah, itu publik bereaksi keras. Begitu dijatuhkan kemarin 20 tahun, dan berapa, 15 atau berapa itu ya, lupa saya. Artinya, jauh daripada tuntutan jaksa. Bahkan untuk Putri yang 8 divonis 20 tahun, itu naik 100% lebih ya. Jadi 150% atau berapa itu saya nggak tahu. Tapi luar biasa reaksi naiknya, dan publik menerima dengan baik. Demikian juga untuk putusan Eliezer. Publik ada yang menghendaki bebas, ada yang menghendaki dihukum seringan mungkin. Jaksa kok nonton 12 tahun di atas Putri. Ya jelas, jaksa jadi bulan-bulanan, dan termasuk bulan-bulanan jaksa tindak pidana umum ya, jam hidupnya jadi bulan-bulanan daripada netizen.
Kemudian sampai ada salah satu pakar hukum menantang Jaksa Agung untuk berdebat gitu, terbuka atas tuntutan pada Eliezer. Nah, begitu dijatuhi hukuman kemarin itu vonis dari hakim untuk Eliezer 1,5 tahun atau 18 bulan, kemudian publik terobati gitu. Dan keluarga Eliezer pun rasa terobati. Artinya rasa keadilan publik ini sudah terpenuhi, keadilan korban terpenuhi. Begitulah. Jadi makanya kita berharap aparat hukum di negeri ini harus peka. Jangan, wah itu kami punya standar, sudah sesuai dengan prosedur kami. Bukan kami. Gitu. Kami itu harus mengabdi, mengadopsi masyarakat. Pemilik negara ini masyarakat, rakyat. Jadi jangan kehendak kami, tidak lagi boleh begitu aparat. Aparat apa saja ya, ini untuk pelajaran. Aparat penegak hukum, aparat kementerian, aparat pemerintah daerah. Tidak boleh lagi kita mengatakan kami. Institusi kami, enggak, institusi itu milik rakyat. Jadi apa maunya rakyat. Selaku pemilik negara, selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Gitu. 1 tahun dan 6 bulan menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Indrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan. Baik Pak, jadi dari putusan yang diberikan hakim kemarin mungkin tidak seperti biasanya ya Pak, yang keempat terdakwa lain itu jauh melebihi tuntutan jaksa, sedangkan bagi Eliezer juga jauh berkurang dari tuntutan sebenarnya. Artinya apa ini Pak? Apakah demikian kerasnya tuntutan dari tekanan dari masyarakat sehingga hakim memutuskan itu Pak? Kalau saya mengartikan ini, pertama hakim itu peka, gitu kan? Peka, dia menggunakan hati nuraninya, dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, kepada Allah atas keputusannya, dan dia memutus itu sesuai dengan keadilan yuridis, keadilan filosofis, kemudian keadilan sosiologis. Dan dia menyerap itu apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah itulah hakim yang bijak, hakim yang adil, yang bisa mengobati kerinduan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terhadap keadilan. Dan putusan hakim yang demikian itu mengangkat dan menimbulkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada aparat penegak hukum, khususnya pengadilan. Selama ini kan pengadilan terpuruk gitu ya. Kita lihat adanya putusan bebas terhadap penilep duit rakyat 106 triliun. Rakyat nggak berlangsung kecewa. Kemudian ada beberapa hakim yang ditangkap, termasuk Hakim Agung, 2 ditangkap KPK. Nah ini rakyat kecewa, tapi dengan putusan ketua-ketua majelis yang menyidangkan perkara yang terlibat perkara Sambo ini terhadap pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, rakyat terobati. Ya. Oh, inilah keadilan. Nah ini rasa keadilan. Jadi hakim-hakim ini betul-betul hakim yang bijak, hakim yang tahu rasa keadilan, hakim yang bisa mengobati kerinduan rakyat Indonesia akan kebenaran dan keadilan. Nah tinggal yang artinya satu arti lagi terhadap kejaksaan. Kok melenceng jauh gitu ya. Eliezer dituntut 12 tahun. Wah, berteriak rakyat Indonesia. Kemudian berupaya kejaksaan, dalam hal ini Jampido, mempertahankan putusannya. Sehingga orang tahu, oh kejaksaan ini tidak independen, jaksa penuntut itu. Sangat tergantung dari atasannya, ada bisikan dari atas. Jadi bukan jaksa yang menyidangkan yang membuat keputusan untuk tuntutan itu. Campur tangan daripada Jampido kelihatan sekali. Jangan-jangan ada campur tangan dari yang lebih tinggi lagi.
Nah ini pelajaran gitu ya. Kemudian artinya yang adil dan yang benar menurut kejaksaan itu jauh dari harapan rakyat. Ini pelajaran terbaik. Jadi Kejaksaan Agung harus belajar banyak bagaimana menyerap aspirasi, keadilan dan kebenaran menurut rakyat. Dan kejaksaan itu aparat milik rakyat, milik bangsa. Jadi bekerjanya itu tidak boleh misalnya bekerja, wah menurut kami, oh tidak. Tapi menurut rakyat, tidak boleh lagi, wah ini menurut hukum. Tapi kalau bertentangan dengan kehendak rakyat, ya tidak boleh gitu. Kenapa? Karena hukum yang tertinggi itu adalah apa maunya rakyat. Yang betul-betul suara rakyat ya. Konstitusi pun bisa kalah dengan kehendak rakyat gitu. Apalagi sekedar undang-undang, apalagi sekedar peraturan internal. Jadi kita harap semua aparat peka bisa menyerap apa yang maunya rakyat. Nah itulah. Nah ke depannya masih kita lihat lagi putusan-putusan ini kan melenceng jauh. Biasanya putusan hakim itu 2/3 dari tuntutan ya. Kalau 8 tahun ya biasanya diputus 6 tahun atau 5 tahun. Tuntutan 8 ya. Kalau tuntutan 12 tahun itu diponisnya mungkin 8 tahun. Tapi sekarang berbalik. Dijungkir balikan. Yang 12 tahun diponis hanya 1,5 tahun. Tuntutan 8 tahun diponis 20 tahun. Nah ini berarti tidak berlaku hukum kebiasaan. Yang berlaku adalah hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Nah itu yang bisa ditangkap oleh aparat pengadilan, dalam hal ini oleh hakim. Nah ini pelajaran untuk aparat penegak hukum yang lain gitu. Jadi inilah saya mengartikan ini adalah bahwa ada dari aparat penegak hukum ini yang benar-benar sudah bisa menyerap maunya rakyat, ada yang masih terlalu berpegang kepada maunya internal, tidak berdasarkan apa yang dia wakili. Nah, kejaksaan itu dalam sidang, duduk di dalam penuntut itu, dia mewakili korban, mewakili negara di situ, bukan mewakili dirinya sendiri gitu. Ini pelajaran yang paling bagus ya. Baik Pak, lalu dari keempat terdakwa lain yang vonisnya jauh melebihi tuntutan Pak, masih adakah upaya hukum untuk meringankannya? Masih. Sambo masih punya upaya hukum berupa banding, berupa kasasi, berupa peninjauan kembali, dan terakhir berupa permohonan garasi kepada Presiden. Di antara upaya-upaya hukum ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Apalagi sekarang telah berlaku KUHP baru, pasal 100, bahwa hukuman mati itu tidak bisa dilakukan serta-merta, tapi masih harus menunggu peninjauan selama 10 tahun terhadap perilaku daripada terpidana. Nah, ada yang mengatakan bahwa KUHP itu berlakunya 3 tahun lagi, atau kira-kira 2 tahun 10 bulan lagi karena baru diundangkan Januari. Iya, saya sependapat. Tetapi proses perkara ini belum inkrah. Masih kapan inkrahnya? Ya inkrahnya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa sampai 5 tahun. Kenapa? Karena ini perkara berat. Kalau ada banding itu tidak mungkin putus dalam waktu 6 bulan. Hakim yang memeriksa banding ini bisa perlu waktu 1 tahun atau lebih. Apa putusannya? Bisa juga putusannya bebas. Bisa juga putusannya lebih rendah daripada hukuman mati. Bisa juga menguatkan putusan awal. Demikian setelah banding masih tidak puas lagi, ada yang namanya kasasi. Kasasi juga bisa setahun lebih. PK bisa setahun lebih juga. Setelah PK, permohonan garasi bisa setahun lebih. Jadi proses ini belum inkrah, masih berjalan. KUHP baru sudah berlaku dan ada ketentuan di dalam hukum ya bahwa apabila suatu perkara masih dalam proses, artinya belum inkrah, lahir undang-undang baru, diundangkan undang-undang baru, maka terdakwa
bebas memilih hukum yang menguntungkan dirinya. Nah, ternyata pasal 100 KUHP baru itu menguntungkan bagi Sambo. Nah, kalau menguntungkan, dia masih punya kesempatan 10 tahun setelah inkrah. Nah, 10 tahun itu inkrahnya taruhlah 3 tahun lagi, berarti 13 tahun lagi kan? Iya. Ditinjau selama 10 tahun inkrah itu apakah Sambo berkelakuan baik, kemudian apakah dia menyesal atas perbuatannya dan lain-lain, maka hukuman mati bisa berubah menjadi hukuman yang lebih rendah, seumur hidup gitu. Nah, jadi masih lama. Jadi supaya kita rakyat Indonesia tidak kecewa, ya memang begitulah aturannya. Mengapa aturannya begitu? Ya karena kehendak kita. Kita siapa? Seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh wakil kita, anggota dewan yang terhormat yang membuat undang-undang tersebut, kemudian bersama-sama pemerintah, dalam hal ini presiden, undang-undang itu telah jadi dan disahkan. Begitu. Nah, kemudian terhadap yang lain juga begitu. Nah, yang sudah bisa ada upaya-upaya seperti ini juga. Jadi terhadap Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, yang mungkin agak berbeda terhadap Eliezer. Eliezer, ya. Begitu. Jadi masih ada upaya hukum lagi dan masih cukup panjang perjalanannya. Baik, yang terakhir kita dengar dari penasehat hukum Eliezer bahwa mereka akan menerima vonis kemarin, jadi tidak akan melakukan banding ya Pak. Kalau demikian artinya berapa lama lagi hukuman yang harus dijalani? Jadi kalau betul Eliezer tidak meminta banding atau upaya hukum lain, kasasi, kemudian PK, maka hukuman Eliezer itu 1,5 tahun ya. Ya. 1,5 tahun itu kalau kita hitung bulan 8 bulan. Nah, 8 bulan kalau kita kurangi 18 bulan. 18 bulan. Nah, 18 bulan kalau kita kurangi 1/3, dia jalankan 2/3, itu berarti tinggal 12 bulan ya. Nah, 12 bulan itu kalau dipotong 17 Agustus dan hari besar keagamaan, dia mungkin akan menemui 2 hari besar keagamaan. Nah, maka itu tinggal 2 hari besar ya, keagamaan dan 17, taruhlah 2 aja ya. Iya. Maka yang tadi 18 bulan dikurangi 1/3 6 bulan, tinggal 12 bulan kan. Iya. 12 bulan dikurangi 2 lagi, maka tinggal 10 bulan. Dan dalam vonis itu dinyatakan dipotong masa tahanan. Dia ditahan sudah 8 bulan. Iya. Nah, 10 bulan kurang 8 bulan, ya tinggal jalanin antara 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan dia jalani, maka dia bebas. Nah, bagaimana kalau dia mengadakan banding? Ya, bandingnya belum putus, dia udah bebas. Jadi tidak diperlukan lagi tidak banding itu ya. Jadi strategi itu benar. Takutnya banding kenapa? Nanti begitu pada tingkat banding, nggak taunya hukumannya ditingkatkan. Iya, bisa jadi. Putusannya dari 1,5 tahun menjadi 5. Nah, ini panjang dia. Lalu khusus untuk Eliezer ini, seingat saya dia tidak diberhentikan ya Pak dari Polri ya. Lalu apakah masih ada kemungkinan dia untuk kembali? Kalau Eliezer ya, kita belum tahu pasti. Tapi saya dengar-dengar Humas atau siapa yang menginformasikan berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu setelah heboh tentang Eliezer bahwa tuntutan keberatan terlalu berat, ada suara dari Polri kalau nggak salah ya, maklum saja ya, saya ini sudah nggak Polri lagi, udah di luar, bahwa Eliezer katanya belum disidang kode etik ataupun dia belum dipecat. Ya kalau belum dipecat berarti dia sekarang masih menerima gaji dan ada kemungkinan untuk berdinas lagi di Polri sebagai anggota BRIMOB. Namun apapun juga itu sangat tergantung dengan pimpinan Polri. Apakah pimpinan Polri akan menyidangkan kode etik atau tidak, itu kita serahkan kepada pimpinan Polri. Ya,
Soal kemungkinan dia bisa kembali berdinas lagi di Polri, ya bisa saja. Ada kemungkinan. Tinggal nanti ditentukan di mana dia akan berdinas Di mana kembali. dia akan berdinas? Tidak harus kembali ke satuan sebelumnya, Pak? Tidak harus. Dia bisa saja oleh Kapolri diputuskan misalnya ke Brimob lagi atau dipindah satuan lain atau bagaimana itulah. Nah, kemudian kita masyarakat Indonesia harus menyaksikan ini dengan sabar bahwa masih banyak yang akan terjadi kemungkinan-kemungkinan itu. Baik, Pak, berarti kemarin baru babak 1 ya, Babak Pak? 1. Masih ada babak 2, babak Masih, 3, masih. dan seterusnya. Terakhir, Pak, untuk menutup bincang kita hari ini, ada yang ingin Bapak tambahkan? Lah, ini kasus Sambo Gate ini adalah pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia dan pelajaran terbaik untuk aparat penegak hukum. Ya, apa pelajaran yang bisa kita tarik di sini? Artinya pertama, skenario untuk melakukan kejahatan sesempurna apapun itu pasti meninggalkan bekas yang tidak sempurna. Dari situlah bisa diungkap kejahatan yang sebenarnya. Kan kejahatan Sambo ini kan sudah diskenario sedemikian rupa kan. Ya. Tapi yang namanya kejahatan, tetap meninggalkan bekas. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan di sini, kejujuran, ya, kejujuran mulai dinilai dan diakui serta dihargai. Kita berterima kasih sekali kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, perkara Sambo, perkara Eliezer, perkara Putri, Kuat Ma'ruf dan sebagainya, bahwa disitulah terlihat kejujuran dihargai. Yang tidak jujur dihukum berat. Nah, contoh kejujuran, Eliezer dia jujur terhadap apa yang dia lakukan, dan karena kejujuran dia buka perkara ini. Nah, maka yang dituntut 12 tahun oleh jaksa ternyata jauh di bawah itu, hanya divonis 1,5 tahun. Kemudian bagi yang berbelit-belit memberi keterangan, ngarang-ngarang cerita, membuat-buat gitu kan, yang dituntut 8 tahun ternyata divonis 2 kali lipat lebih. Artinya sampai 150% lebih tinggi dari tuntutan. Tuntutan 8 tahun divonis 20 tahun. Yang lain berapa itu? 12 atau 15 saya lupa ya. Tapi yang jelas karena berbohong, berbelit gitu. Artinya kejujuran mulai ada nilainya di mata manusia, di mata aparat penegak hukum. Kalau di depan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, jelas kejujuran itu nilainya tinggi sekali. Kemudian pelajaran yang berikut yang kita tarik bahwa jangan lagi ada aparat penegak hukum yang mengatakan sudah sesuai dengan peraturan kami. Sudah sesuai dengan ini. Tidak. Berpihaklah pada rakyat. Jadi harus dicontoh majelis hakim ini. Sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Itu yang dituntut oleh rakyat yang menggaji para aparat itu. Aparat itu adalah milik rakyat, yang gaji rakyat, maka yang disuarakan oleh rakyat itu harus dipatuhi, harus didengar, harus peka, jangan ngotot. Nah, jadi ini sangat-sangat bagus. Mari kita belajar dari pengalaman yang menyakitkan ini untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu yang sangat besar nilainya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Demikian pemirsa bincang kita hari ini. Kata kunci hari ini adalah bahwa kejujuran itu selalu di atas segalanya. Kemudian bahwa yang namanya adil itu tidak sama rata. Adil itu selalu melihat kebutuhan, keperluan, dan kepentingan orang per orang. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.